Halo guys, selamat datang di konten terbaru Popstack. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke seluruh teman-teman kalian ya. Mengenal apa itu abrasi? Pada umumnya, masyarakat mengenal abrasi dengan erosi pantai. Abrasi atau erosi pantai sama halnya dengan pengikisan tanah. Abrasi juga merupakan suatu kondisi yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Lalu, apa itu abrasi? Abrasi merupakan kondisi yang menggambarkan keadaan pengikisan tanah pada daerah pantai atau pesisir. Biasanya, pengurangan daerah pantai akan dimulai dari daerah yang paling dekat dengan air laut. Hal ini dikarenakan area ini menjadi sasaran utama dari pengikisan tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, abrasi merupakan proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang sifatnya merusak. Abrasi juga dipicu oleh keseimbangan alam yang terganggu di daerah tersebut. Jika berbicara secara keilmuan, abrasi dapat terjadi karena disebabkan oleh gejala alami. Akan tetapi, jika melihat pola manusia terhadap lingkungannya, tidak hanya alami saja, melainkan ulah manusia juga menjadi salah satu faktor penyebab utama abrasi. Penyebab abrasi. Abrasi disebabkan oleh dua faktor, faktor alam dan faktor manusia. 1. Faktor alam. Abrasi yang terjadi pada pantai dapat dikatakan sebagai fenomena alam. Hal ini disebabkan oleh pasang surut air laut, angin di atas lautan yang menghasilkan gelombang, dan juga arus laut yang sifatnya merusak. Faktor alam seperti ini tidak dapat dihindarkan karena sudah semestinya alam semesta termasuk laut memiliki siklusnya sendiri. Sama halnya ketika pada periode tertentu angin akan bertiup kencang dan menghasilkan gelombang dan arus laut yang besar. 2. Faktor manusia. Tidak dapat dipungkiri, abrasi juga disebabkan oleh ulah manusia, antara lain ketidakseimbangan ekosistem laut. Biasanya hal ini dapat terjadi karena adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan manusia terhadap kekayaan laut seperti ikan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemanasan global yang dilakukan manusia. Kendaraan dengan jumlah yang sangat banyak setiap hari, asap-asap yang dihasilkan pabrik, serta kebakaran hutan menjadi faktor yang sangat besar. Asap yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut akan mengeluarkan zat karbon dioksida yang menghalangi panas matahari yang dipantulkan bumi sehingga panas matahari tersebut terperangkap dalam lapisan atmosfer. Selanjutnya, penambangan pasir. Kegiatan mengeruk pasir secara besar-besaran dan dengan intensitas yang cukup tinggi dapat mengurangi volume pasir laut dan juga dapat menguras sedikit demi sedikit. Hal yang seperti ini akan sangat berpengaruh langsung terhadap arah dan kecepatan air laut menuju pantai. Jika air laut tidak membawa pasir ke pantai, tarikannya akan lebih ringan sehingga akan lebih mudah mengalami abrasi. Yang kedua, dampak abrasi. Menurut beberapa tokoh, salah satunya Muhammad Arsyad, abrasi sangat berdampak terhadap kehidupan. Seperti yang sudah diketahui, abrasi lebih banyak memiliki dampak negatif dibandingkan dengan dampak positif. Berikut ini beberapa dampak yang disebabkan abrasi. 1. Air laut tidak pernah diam. 2. Penyusutan lebar pantai sehingga terdapat penyempitan lahan bagi penduduk yang tinggal di pesisir pantai. 3. Kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai karena terpaan ombak yang begitu besar. 4. Biota laut seperti ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggalnya. 5. Jika terjadi abrasi pada sebuah pantai akan menurunkan minat masyarakat untuk berkunjung. Hal ini akan menyebabkan perekonomian masyarakat pesisir pantai menurun bahkan menghilang. 6. Pemukiman penduduk yang berada di area pantai perlahan-lahan akan menghilang akibat tempat tinggal mereka terkena dampak dari abrasi. 7. Akan semakin banyak pulau-pulau yang hilang dan tenggelam. 8. Pantai yang indah akan hilang dan para wisatawan enggan mengunjungi. Tambak dan pemukiman warga akan tergerus dan menjadi laut. Yang terakhir, cara pencegahan abrasi. Cara pencegahan abrasi dibagi menjadi 3. 1. Menanam pohon bakau. Dengan menanam pohon bakau merupakan salah satu pencegahan yang dapat dilakukan. Tujuannya, akar pohon bakau yang kuat akan menahan gelombang dan arus laut yang mengarah ke pantai, agar tidak menghancurkan bebatuan dan tanah di daerah pantai. 2. Memelihara terumbu karang. Dengan adanya terumbu karang dapat memecah gelombang laut dan dengan begitu apabila ekosistem terumbu karang diperbaiki akan meminimalisir terjadinya abrasi. Yang 3. Melarang penambangan pasir.
Hal ini menjadi salah satu tugas pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap seluruh oknum yang ingin melakukan penambangan pasir di daerah-daerah tertentu. Nah, teman-teman, pada dasarnya abrasi adalah kondisi yang sulit dihindari, namun kita wajib menekan risikonya serendah mungkin agar lingkungan pesisir pantai tetap lestari. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.